Saya Ibu Husnul Khuluqiyah. Jangan lupa subscribe channel Aisyah ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada para pemirsa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rizkinya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita kalau menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Shalawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang telah memberi ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan maupun suri tauladan kepada kita bersama, sehingga kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini kita bahagia, dan di akhirat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, dalam kesempatan ini tausiah saya berjudul memaknai nuzulul Quran. Nuzul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya turun, maka dari turun tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Atau dengan makna lain, proses turunnya Al-Quran dari langit ke bumi. Al-Quran adalah artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang, atau proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Lalu kapan Al-Quran diturunkan atau nuzul Quran diturunkan? Yaitu Al-Quran ataupun nuzul Quran itu terjadi ada dua tahap. Yang pertama yaitu diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah. Jadi Al-Quran
yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu adalah berasal dari langit ketujuh, yaitu Lauhil Mahfuz, ke langit dunia Baitul Izzah dengan keseluruhan 30 juz. Nah, yang kedua adalah menurut sebagian ulama ya, diturunkan di malam 17 Ramadan. Nah, di malam inilah Al-Quran diturunkan dari langit dunia Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Pada waktu itu malaikat Jibril sedang bertahanus. Apa itu tahanus? Yaitu menyendiri sambil memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Di mana itu? Yaitu di Gua Hira Jabal. Nah, di malam inilah malaikat Jibril telah menemui Rasulullah SAW dengan membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, nuzul Quran itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia dan pelajaran-pelajaran di dalamnya, dan juga sebagai pembeda dari yang benar dan yang salah. Lalu untuk apa Al-Quran diturunkan para pemirsa? Al-Quran diturunkan itu sebagai pedoman hidup manusia, sebagai huda linnas, pedoman juga sebagai petunjuk bagi manusia, dan pembeda dari hak yang batil. Maka dari itu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka Al-Quran inilah yang akan menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya akan sengsara, penuh dengan penderitaan, keresahan, dan di akhirat kelak jadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para pemirsa, kita sebagai seorang muslim yang mempunyai Al-Quran, mempunyai kitab suci Al-Quran, maka kita hendaknya harus ingin belajar. Yang pertama, belajarlah membaca Al-Quran. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Yang ketiga, pahami Al-Quran. Yang keempat, hafalkan Al-Quran. Yang kelima, amalkan Al-Quran. Yang keenam, ajarkan Al-Quran. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, demikianlah para pemirsa tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa semuanya, khususnya kami pribadi. Apabila ada kesalahan maupun kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.